Halo, ketemu lagi. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah kalian semua sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah sehat. masih menjalankan physical distancing sudah masih dijalankan? Masih Alhamdulillah. Ini nggak pada nongkrong-nongkrong gitu kan ya? sedikit, Pak. Kurang. Nongkrong, Pak, di kampus. Wah, ini nongkrong-nongkrong. Nongkrong itu hanya, menurut saya hanya 30% faedahnya yang positif. Nongkrong itu biasanya 10% untuk makan, minum, 20% untuk bicara yang positif, 20% untuk bicara yang ide-ide negatif, terus ada gibah itu yang paling banyak itu biasa itu. Jadi kurangi nongkrong ya nak. Ini menurut anjuran pemerintah gitu. Ya, Pak. Biar kalian nggak kena curu gitu ya. Oke. Ya, Pak. Aku seneng nek duwe anak sing iya gitu. Asik banget. Tapi Kak Fahmi iya toh, Pak. Ya. Saya juga sama. Oke. Apa namanya sekarang kita masuk yang ini ya, di Visual Basic untuk yang ini. Tapi sebelumnya saya mau coba, saya pernah buat gimana ya? Sebentar ya. Itu terakhir saya minta untuk menambahkan ganti font gitu-gitu ya. Betul? Iya, Pak, betul. Nah, hari ini kalau saya lihat sih kemarin ngecek cukup gampang dan saya rasa mayoritas sudah bisa gitu ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari kontrol objek, image, dan picture box. Nah, ini nanti kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana ya, Lucky9. Jadi nanti ketika ini munculnya 999, nanti gambarnya ini muncul gitu. Nah, ini untuk objek-objeknya ada objek komen 1, komen 2 ya, ini putar dan selesai, ini komen. Label 1, label 2. Label 1 itu yang Anda menang, ini. Label 2 ini bebas dikosongkan. Kemudian label 3, 4 ya, seperti label 2. Jadi ini label 2, 3, 4 ini untuk menampilkan angkanya nanti. Dan dia di awal dia dikosongkan. Kemudian ada picture. Picture ini yang frame-nya ini ya. Frame-nya ini. Jadi nanti di gambarnya itu nanti akan tampil ketika angkanya 999 gitu. Kemudian di sini ada private subform load randomize. Ini ya seperti artinya ya, dia mengacak.
Kemudian di sini ada private sub CMD putar klik. Jadi ketika CMD putar diklik, itu picture 1 posisinya visible-nya adalah false. Jadi gambarnya tidak muncul. Kemudian label 2, label 3, label 4 captionnya itu int, integer ya, int itu integer. Kemudian ada rnd bintang 10. Ini artinya untuk caption pada label 2, 3, dan 4 isinya adalah berupa integer, ya, integer kan berarti angka. Angkanya nanti diacak, ya, yang diacak berapa? Diacak 10 angka. Nah, 10 angka di sini maksudnya adalah angkanya dari 0 sampai 9. Oke. Kemudian, ini sebelum saya lanjutkan, ini sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya. Udah, Pak. Oke, kemudian di sini ada if, ya ini mungkin kalau if kondisional itu saya rasa sudah pernah diajarkan di logika algoritma, jadi saya mungkin tidak begitu banyak menjelaskan ya. If, ya, jika label 2, 3, 4 ini atau ya, jadi ketika dia labelnya ini muncul salah satunya ya 9, maka ya, then picture 1 visible-nya true. Jadi nanti gambar di objek picture 1 itu akan tampil. Kemudian akan memainkan ya bunyi bip gitu. Kemudian ini penutup untuk if-nya. Jadi kalau ada if itu harus ada and if. Ini menandakan bahwa ini adalah akhir dari kondisional yang dibuat di sini. Nah, kemudian di sini ada private sub CMD selesai klik. Jadi ketika CMD selesai diklik, ini ada end. End di sini fungsinya adalah menutup aplikasi. Ya. End itu fungsinya untuk menutup aplikasi. Oke. Nah, ini sekarang saya akan praktekkan. Buat baru dulu. Kira-kira seginilah ya. Buat label dulu. Ini nanti bisa ditaruh di atas. Posisinya bebas ya. Untuk namanya, name-nya tidak perlu diubah, tidak apa-apa. Kemudian caption-nya adalah Anda menang jika angka 9 keluar. Nah, ini bisa Anda menang jika angka 9 keluar. Kemudian kita bisa ngatur untuk alignment-nya, font-nya, back color, back style, terus border style, ya terserah lah. Atau kalian bisa mengikuti dari modulnya juga boleh. Mengikuti modul saja nggak apa-apa. Jadi propertinya disesuaikan dengan yang ada di modul. Ini.
Kemudian di modulnya ini ya, ada garis. Garisnya boleh ditambahkan garis ini ya, ada garis line, ini boleh ditambahkan. Di sini bisa kita atur border width-nya, misalkan saya kasih 5. Nah, dia jadi tebal seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat picture dulu. Ya, picture box. Picture box, kemudian kita atur lebarnya. Setelah itu tambahkan 3 label lagi. Misalkan saya kasih angka dulu. Atur fontnya. Ini kita copy, kita paste, arraynya di no saja, kemudian kita geser seperti ini, lebar nih. Copy, paste lagi di no, kita pindahkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan tombol command button. Command buttonnya ada 2. Start saja. Command buttonnya dikasih nama ya, CMD. Apa ini jadi putar. Yang ini dikasih nama CMD selesai. Jadi ini kenapa sih harus ada CMD? Sebenarnya tidak harus ada CMD. Untuk name itu bebas. Nah, terus kenapa kok di modulnya kok untuk semua tombol dikasihnya CMD, CMD. Kemudian yang text box nanti ada TXT, TXT. Itu fungsinya untuk menandakan bahwa nama itu digunakan untuk tombol yang sudah kita buat gitu ya. Diputar. Yang ini selesai. Kemudian untuk gambarnya ini kita tambahkan ya, propertinya seperti yang ada di sini. Ya, picture. Nah, ini posisi picture-nya ada di sini. Nah, kalau misalkan kalian tidak menemukan gambar yang seperti properti yang ada di situ, kalian bisa cari di gambar yang lain. Misalkan di sini gambar nggak ya? Nah, misalkan seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda tidak menemukan
gambar yang sesuai dengan properti yang sudah diberikan. Ini ada di program files, kemudian Microsoft Visual Studio, Common, Graphic, Metafile, Business. Ini money back. Mana ya money back? Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Kemudian kita masukkan scriptnya. Oh ya, ini nanti kelupaan ya, captionnya nanti dikosongkan saja. Kemudian kita masukkan ke yang pertama tadi adalah form load. Kita klik 2 kali saja pada formnya. Nah, ini ada form load. Hapus dulu. Di sini diketikkan randomize. Randomize, ya ini sebaiknya digeser gini. Jadi ini menandakan bahwa script randomize ini berada di dalam nsub dan private sub form load. Kemudian selanjutnya adalah pada objek putar. Di sini dikasih script visible. Feature 1.visible sama dengan false. Kemudian labelnya kita acak. Label 2.caption sama dengan int kurung buka rnd kali 10. Ini fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita kasih kondisional if buka label 2.caption sama dengan 9 or label 3.caption sama dengan 9 or label 4.caption sama dengan 9, then maka ya, jika seperti ini, maka picture 1 dot visible sama dengan true. Jadi ketika ada angka 9 dia akan tampil and if. Ini. Kemudian untuk yang selesai tinggal kita tambahkan N. Ya. Jadi kalau bisa ditata seperti ini. Ini dia berada di dalam private sub CMD putar. Kemudian yang ini dia ada di dalam fungsi if. Gitu ya, supaya ketika ada error kita lebih mudah untuk ngeceknya, karena nanti untuk yang MI dan akuntansi jelas kalian harus membuat aplikasi ya. Nah, nanti pasti akan menemukan kondisional yang bertingkat lebih dari 2. If then, if then, if then. If then, else if, then, else if, then, else. Nah, jadi panjang banget. Nah, sebaiknya ditata seperti ini supaya kita lebih mudah dalam ngecek errornya yang di mana gitu ya.
Nah, ya di sini kurang fit. Ini saya simpan. Saya kasih nama FRM job 3. Kemudian project-nya juga saya simpan. P job 3. File save project as. Nah, ini sudah jadi ya. Ini akan saya stop share dulu sebentar. Share computer sound. Oke. Nah, ini saya akan mencoba run. Ini adalah aplikasi yang tadi sudah dibuat ya. Sorry. Seperti ini. Kelihatan ya. Formnya ini sudah jalan. Kemudian, sorry. Ini kok masih tampil. Ya. Jadi dia ketika tidak ada angka 9, maka akan hilang gambarnya. Ketika ada angka 9, gambarnya muncul dan kalian dengarkan tadi ada bunyi ting gitu ya. Nah, ini mungkin sebaiknya sedikit diperbaiki lagi. Jadi ketika formnya dimuat, itu gambarnya sebaiknya dihilangkan dulu aja. Picture 1 dot visible sama dengan false. Jadi biar ketika pertama kali dijalankan gambarnya akan hilang. Nah, ini seperti ini. Jadi intinya tidak ada gambarnya yang pertama. Oke? Seperti itu untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Belum ada, Pak. Yakin nggak ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Insya Allah jelas. Ini yang apa namanya masuk kelas pagi, kira-kira ada yang belum punya aplikasinya? Sudah punya semua ya aplikasinya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya pengen kalian nanti coba ya latihannya seperti ini. Kemudian daripada saya nanti kalian ngirimnya banyak file ya, saya pengen nanti kalian coba dan yang dikirim ke saya adalah yang format exe saja. Jadi nanti kalau kita sudah selesai membuat formnya, proyeknya sudah selesai, kita bisa buat ini menjadi exe ya. File, nanti di sini ada make p job 3 exe. Kemudian mau disimpan di mana? Misalkan saya taruh di desktop. Oke. Sudah selesai progresnya. Kemudian saya share screen yang mana nih? Nggak ada desktop nih. Oke. Ini ya. Ini ada template-templatenya nih. Nah, ini adalah P job 3 yang tadi sudah kita buat. Ini saya klik 2 kali ya, dia langsung jalan.
Oke, seperti itu. Kira-kira untuk pembuatan exe-nya ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Tidak, Pak. Nah, selanjutnya saya mau kalian buat yang pertama adalah yang sama seperti di modul, itu latihannya. Kemudian satu lagi saya pengen kalian buat. Jadi ketika ini aplikasinya dijalankan, kalau yang di modul itu kan ketika dia muncul angka 9, salah satu di antaranya ini, baru muncul gambarnya. Nah, saya pengen kalian coba ubah angkanya itu. Ya. Jadi ketika muncul ini 9, 9, 9, baru gambarnya muncul ya. Jadi ini supaya intinya ben luwih angel lah. Nah ini kan dia 9, tapi dia nggak muncul. Nah, itu ada 9 lagi tapi dia nggak muncul. Kalau 9-nya tidak 9 3 kali, maka gambarnya tidak akan muncul gitu ya. Jadi kemungkinannya untuk bisa sama itu sangat kecil. Seperti ini. Kita mau ora ketemu-ketemu gitu, songo-songo gitu. Oke, gitu. Nggak ada yang mau tanya, jelas semua. Jelas, Pak. Nah, kalau sudah jelas, kita enek songo-songo kesuwen ya membuktikannya ya. Sebentar. Iya, Pak. Membuktikannya nanti agak lama ini. Saya ganti dulu. Bentar ya. Oke, ini sudah jadi. Silakan kalian tambahkan seperti ini aja ya, daripada yang harus 999 itu nanti untuk pembuktiannya agak sulit, lama. Supaya agak lebih mudah ya, kalian tambahkan seperti ini saja. Ada skor Anda. Skor Anda, kemudian saya ganti dulu.
times New Roman. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalian nanti buat seperti ini. Jadi buatnya dua ya. Yang satu yang sesuai dengan modul. Kemudian yang satu lagi yang ditambahkan skor Anda. Nah, ini ketika di run, karena muncul 9, ini muncul, skornya nambah. Nah, ini muncul lagi, skornya nambah. Nah, gini ya. Oke. Seperti itu. Untuk latihannya, yang besok dikirimkan adalah yang format exe, nggih. Jadi kalian buat yang exe-nya nanti ada 2. Kalau yang tadi sudah ada pjob3exe, maka ini harus diganti dulu. Ini misalkan pjob3a, disimpan dulu. Kemudian, ini masih pjob3 ya. File name-nya nanti harus dirubah nih. Atau gini aja, yang exe-nya ini di rename dulu. Ini job 3A, gini. Kemudian yang tadi dibuat, itu dibuat job 3A, kemudian kita buat lagi di sini. Yang kedua, pjob 3B. Oke, gini ya. Kemudian kalian coba jalankan. Ini ya, ada job 3B dan job 3A. Nah, ini nanti yang dikirimkan ke saya. Job 3A yang seperti ini. Ini sesuai dengan modul. Job 3B yang ada skornya. Oke, gitu aja. Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada yang tanya, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ya jaga kesehatan, jaga jarak aman ya. Yang perlu pacaran jangan pacaran dulu, pacarannya lewat Zoom, yes, lewat Zoom. Kalau yang kangen-kangenan biasanya kalau kangen gitu kan ketemu berpelukan kan gitu ya. Nanti bisa pakai Zoom, nanti HP-nya yang dipeluk gitu ya. Yang jomblo juga boleh pakai Zoom, nanti bisa Zoom-nya dinyalakan, nggak usah telepon siapa-siapa, tinggal dipeluk gitu aja ya. Wah, iya Pak. Kasian. Jomblo? Saya juga jomblo. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.